Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Prolog Official YouTube channel. Oke, sahabat Prolog semua, udah nggak sabar dong. Kita hari ini seperti biasa mau podcast bersama member Prolog berprestasi. Siapakah dia? Tunggu video ini sampai selesai ya. Semua, wah udah kedatangan tamu spesial nih. Nah, mungkin teman-teman di sini juga belum kenal nih. Kalau saya sih udah ketemu beberapa kali ya, kayak sudah pernah ikutan kelas training juga di Prolog. Nah, mungkin Kang Reza boleh mangga perkenalkan dulu dirinya agar teman-teman lebih mengenalkan. Kalau tak kenal maka tak aruf. Kalau gitu, mangga mungkin bisa diceritain sekarang profilnya Kang Reza sendiri ya, kesibukannya juga apa kayak gitu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Agregat Maulana Yusuf Ibrahim, dipanggil aja Reza ya. Umur 35 tahun. Kegiatan sehari-hari. Sekarang sedang merintis BMT dengan kakak, dengan teman-teman pengajian juga. Lalu juga saya bisa membuat bisnis ini bikin web landing page Ya. Oh, jadi bisa. IT ya. Ya, ada punya sendiri. Terus apalagi nih Reza? Oke, siap. Nah, kita juga pengen tahu nih, kalau yang Reza ini bisa bergabung di Prolog ini kayak apa tuh? Setahu saya kan Kang Reza ini udah member cukup lama ya teman-teman. Mungkin bisa baru ada kesempatannya hari ini. Nah, gimana nih, ceritain dong. Kalau dulu itu joinnya tahun 2017, tahu dari temen. Prolog baru berdiri mungkin ya, baru-baru. Dulu itu ikut yang di Pasteur acaranya. Oh, kopdarnya Ya, kopdar Pasteur. Nah, itu 2017. Nah, itu waktu itu saya pas gabung itu masih maju mundur gitu. Sebelumnya, soalnya sebelumnya itu pernah masarin perumahan, ternyata perumahannya bodong. Gitu. Jadi masih agak-agak takut gitu kan. Akhirnya karena takut itu jadi bikin mini developer, jadi bikin perumahan kecil-kecilan 5 unit, 8 unit. 5 unit itu di Depok, 8 unit di Bogor, 3 unit di Cibiru. Nah, udah akhirnya bikin perumahan itu. Nah, terus sekarang juga sambil mengisi waktu dan mengisi kantong. Itu yang utama. Ya. Itu utama ya, akhirnya saya mencoba menseriusi lagi Prolog. Selain yang BMT sama web tadi. Oke. Jadi dari perjalanan 2017 ke tahun 2019-an ya berarti ya. Itu masih galau maju mundur cantik gitu ya. Karena mungkin ada beberapa yang dipikirkan gitu ya, belum fokus ke properti, makanya pada saat itu belum posting gitu ya. Postingnya baru kemarin. Udah 2 kali. Udah 2 kali ya. Perjalanannya mungkin pengen tahu nih, waktu pertama kali dapat bayar itu seperti apa? Mungkin kakak menseriuskan gitu ya untuk di Prolog gitu ya, menjualkan listingan Prolog, lalu akhirnya goals dan mungkin langsung ke bayar yang kedua ini nih yang ditunggu-tunggu dari pandemi ya. Ya. Gimana nih? Boleh dong cerita. Nah, kalau yang pertama itu kan di 2019, pertama closing itu, itu dibantu oleh Ibu Winda sama Ibu Sri ya, terima kasih atas bantuannya. Nah, lalu untuk yang di 2021 ini itu iklannya itu pas saya setelah sakit corona. Sebabkan sakit corona kan di rumah terus ya. Nah, awal-awal sih sakit, kalau lihat HP itu pusing. Nah, pas sudah sembuh, mulai ngitangin, digalilah mungkin oleh beliau. Nah, ternyata akhirnya alhamdulillah dapat dana dari orang tuanya gitu. Nah, jadi belinya kayak alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu Idis ya. Udah dibantu ya sebagai kaumnya seperti itu. Oke, berarti dari kita ya, iklan pertama itu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober baru dapat ya. Jadi harus nunggu 5 bulan dulu ya. Wah, itu perjuangannya ya teman-teman ya. Sabar ya, dan perbanyak doa. Juga banyak iklannya yang pasti. Kalau misalkan nggak iklan nggak akan bisa gitu ya kayak. Oke, siap. Nah, kan tadi kakak sekarang
profesinya sebagai pengusaha ya Kak ya, merintis bersama teman-teman juga. Nah, kita pengen tahu nih cara membagi waktunya. Nah, kemarin kan sempat sakit gitu ya, belum bisa menggunakan alat elektronik. Nah, sekarang sudah sembuh, terus mau merintis lagi gitu ya untuk berkembang menjual properti. Itu gimana nih cara memaintain waktunya dari bisnis kakak pribadi dan juga untuk iklan di properti? Kalau untuk apa namanya, utamanya memang untuk apa namanya, karena kita udah ada kesepakatan membangun BMT itu yang utama. Paling misalkan kalau untuk iklan itu di sela-sela apa namanya, misalkan pas lagi libur atau lagi pas istirahat aja sih, intinya sih di situ. Jadi nggak ada waktu mustajab sendiri gitu ya. Yang penting mah menyempatkan waktu ya untuk beriklan. Nah, alhamdulillah dapat rezekinya juga itu ya. Kalau boleh tahu media apa aja nih yang digunain untuk beriklan kakak sendiri? Kalau beriklan itu di Rumah 123 yang pertama, saya emang dari awal pakai Rumah 123 ya. Nah, OLX, rumah.com, sama Lamudi, sama Facebook juga sih. Oke, berarti hampir semuanya ya? Semua. Cuman yang favoritnya di Rumah 123? Rumah 123 ya, soalnya kan Rumah 123 sekali posting nanti dia otomatis munculnya di hari yang sama gitu, di jam yang sama. Jadi nggak terlalu repot. Iya. Nah, untuk targetannya nih pada saat ketika Kak Reza untuk menyempatkan waktu untuk beriklan itu minimal satu harinya harus posting berapa? Mungkin kan ada targetan sendiri-sendiri ya? Kalau targetan sih minimal 10. Minimal 10 ya satu hari ya. Di semua platform atau di beberapa? Itu sih kalau yang 10 itu di OLX. Kalau di yang lainnya sih, kalau di yang lain kan karena saya juga pakai IG. Nah, pakai IG itu bisa hari itu bisa 20 kalau di yang IG itu. Biasanya kan suka di ituin ya sebulan gitu, sebulan ini nanti bulan depan mulai lagi. Kalau nggak lupa. Pakai tools ya kayak? Pakai tools ya, pakai Creator Studio. Oke, jadi minimal 10, kalau di Instagram bisa lebih gitu ya, karena dibantu oleh toolsnya juga. Mantap. Jadi semuanya berbayar atau yang gratisan? Yang kemarin dapat bayar itu yang berbayar? Berbayar dari Rumah 123. Dari Rumah 123 ya? Oke, mantap. Oke Kak, kan tadi perjalanannya seperti itu nih ya Kak ya. Nah, pengen tahu nih, kakak sendiri ada nggak sih cita-cita yang ingin dicapai seperti itu? Terutama setelah bergabung di Prolog ya? Ya, mudah-mudahan dengan bergabung Prolog ini ya bisa mendapatkan apa namanya ya, penghasilan yang bisa kita bisa beli rumah, naik haji, membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga aja sih. Oke, amin. Semoga dijawab aku ya. Semoga apa yang cita-citakannya bisa segera dijawab. Dan teman-teman juga yang di rumah, kalau melihat video ini ya, didoakan juga kan. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terkabul. Oke nih Kak, dari perjalanannya nih, kan tadi ibunya cukup lumayan ya, dari 2017 yang awalnya bergabung, terus punya pengalaman tadi gitu ya. Nah, ada titik terendah dalam hidup kakak nih yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman Prolog semua? Oh iya, titik terendah itu kebetulan tahun ini. Wah, gimana nih? Tahun Padahal ini, pandemi sudah mulai surut ya, tapi baru berasanya sekarang. tahun ini awalnya. Oke. Jadi 2021 ini bulan Juni, jadi saya sekeluarga itu kena corona. Karena kerjaan juga kan, karena lagi apa namanya, lagi sepi kan ya, yang di rumah juga kan sepi kan, sepi. Ada yang diharapin kok nggak cair-cair, itu kan, aduh ini gimana ini kan. Tapi alhamdulillah apa namanya, selama kita selalu berusaha, banyak doa ya kan, banyak doa, minta doa sama orang tua, alhamdulillah rezekinya ada aja. Alhamdulillah bisa, tantangannya bisa dihadapi lah tahun 2021, alhamdulillah. Oke. Makanya pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain, mumpung ada waktu luang, gencarin iklan ya kayak. Alhamdulillah langsung closing nih teman-teman. Oke, jadi perjalanannya malah
awalnya lancar-lancar aja ya. Iya. Nah pas di tahun ini ternyata stuck, langsung fokus ngiklan gitu ya karena nggak ada kegiatan lain. Iya. Alhamdulillah dijabah ya kayak kalau kitanya yakin gitu ya, Betul. apa yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil yang sama dengan apa yang kita usahakan. Iya. Oh, mantap nih. Nah kalau ini nih ya, mungkin selalu ditanyain teman-teman nih ya, ada spesial amalannya sendiri nggak sih Kak dibandingkan mungkin teman-teman yang lain, ada perjalanan-perjalanan spiritual gitu ya? Bukan pengalaman gaib. Jangan dong, tidak ada pengalaman gaib di sini. Kalau amalan-amalan sih, misalkan mau pergi berkegiatan gitu ya, misalkan kerja, selalu minta doa sama orang tua. Oke, berarti orang tua serumah atau? Beda rumah, satu rumah soal bedain, beda skala. Jadi masih satu area gitu, Tetanggaan gitu gitu ya? ya, tetanggaan gitu kan. Oke. Ya minta doanya, minta doanya supaya lancar barokah, dan didoain sama aku juga. Intinya itu selalu minta doa sama orang tua, terutama ibu ya. Ibu juga, bapak juga ya, bapak juga. Terus juga sholat duha ya, sholat duha sama doa malam, sholat kayak gitu sih. Jadi yang terutama pasti doa dari orang tua ya kayak. Doa dari orang tua. Oke, mantap. Ya. Ya, terima kasih mama sama papa. Oh, itu Pas doanya aduh. Iya, soalnya memang perjalanan hidup kita kalau tidak diridhoi gitu ya, Iya, kita ya betul. pasti tidak akan lancar gitu Iya, ya. betul. Pasti ada aja gitu ya. Ya, dan doa juga dari anak-anak, dari Hmm. istri juga pasti selalu berdoa. Wah, mantap. Terima kasih banyak Kak Sama-sama. Reza atas sharingnya ya dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat gitu ya perjalanan dari Kak Reza hingga bisa closing nih sampai saat ini ya. Mungkin ini bisa dianggapnya closingan kedua tapi cair perdana gitu ya. Mudah-mudahan yang pertama cair juga secepatnya. Amin. Sedang kita di proses ya, Iya. mudah-mudahan Siap. bisa dilancarkan. Ya mungkin kemarin perjalanannya adalah harus menghadapi dulu Iya. ujiannya di corona ya kayak. Iya. Dan setelah itu karena Kang Reza terus berjuang nih, Aku juga tidak buta ya Iya, melihat betul, perjuangan betul. kakak segitunya langsung digantikan. Dan alhamdulillah dapat bonus juga ya, rewardnya juga ya. Alhamdulillah, iya. Oke, misalnya pada saat itu tuh tertarik karena ada rewardnya atau memang pengen yang syariah gitu? Saya pengen yang syariah. Nah iya, saya tuh kenapa waktu itu belum maju masih mau diundur. Nah waktu itu awal-awal kan prolog tuh kebanyakan tuh KPR ya. Oh, oke. Dan KPR-nya pun masih banyak yang belum ada yang sama bank Syariah. syariah. Nah walaupun sebenarnya sih kalau cash juga bisa ya. Nah, cuma waktu itu saya memilih enggak dulu ya. Nah Gitu. kita milih yang syariah atau pakai yang bank syariah gitu. Oh, oke. Itu jadi pilihan ya Kak ya. Iya. Mudah-mudahan bisa istiqomah juga Kak. Amin. Closingnya juga selalu istiqomah ya. Amin. Mudah-mudahan Amin. tiap bulan bisa closing. Amin. Jadi bisa sharing-sharing terus nih sama teman-teman Insya Allah. yang ada di rumah. Oke, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya Kak. sama-sama. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Oke, untuk teman-teman semua, sekian dari kami ya. Kita undur diri, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Nah, tadi teman-teman sudah dengar kan cerita dari salah satu member Prolog yang berprestasi. Pengen tahu cerita-cerita lainnya? Ikutin terus podcast ini ya. Kita akan selalu hadir setiap minggunya untuk teman-teman semua. Nah, jangan lupa juga biar nggak ketinggalan, klik tombol subscribe, tombol lonceng biar nggak ketinggalan cerita-cerita kita ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu dapat mengetahui cerita member Prolog lainnya. Dan untuk teman-teman kamu juga yang belum bergabung di Prolog, boleh klik di link bawah ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!